المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتح بالكامل والتقوى بكل سبب والوصل لسان الله خلقات بكلمة دنيا تابع سرجان بدن كل خير لنا ولوالدنا أولاد وأحبابنا مسجد فتنة العافية وعلى نيته القلوبنا وقالبنا مغفرة وأخواتنا وأرضي عرسنا وإيماننا من الانتهاء بحق سيدي ولد الناس وكلية صالحة العرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجه سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك والحمد حتى ترضى ولك الحمد غريبك بجوارك ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في ملك خير الوالدين. اللهم إنك بجودك رياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم أرميه فيك نبيك وعبادك وإيدك من كل شيطان وجبار نذير وجهاد وجبل وجهدا ومن شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وعافنا بالتقوى والاستقامة وإن جملة لنا ما في الحال وإنك سميع وصلهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجوك كما المرتبات الأوضاع والمعبد والراحمين بفضل سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والرحمة والمغفرة ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويختم لنا بالحسنى وقول أنا في خير ولكم عافية في خير ولكم عافية وحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumil fid-darin amin. Faslun, ini satu fasal. Yustahabul adanu, disunahkan akan adan. Jadi adzan itu hukumnya sunnah. Wal iqamatu, dan dua selain adzan sekaligus iqamah. Lil maktubati, untuk sholat fardu. Jadi disunahkan kita adzan dan iqamah untuk sholat fardu. In lam yusol liha, in lam yasilha. Nah, in lam yasilha bifa'idatin. Apabila dia tidak menyambung itu maktubah, maksud maktubah itu sholat fardu, maksudnya sholat fardu yang sekarang, sholat fardu yang hadir. Nah, apabila dia tidak menyambung sholat fardu yang hadir itu bifa'idatin, dengan sholat fardu yang luput, maksud yang luput itu qodoan. Nah, jadi kalau qodoan, dengan qodoan maksudnya, nah itu hanya qomat saja. Jadi adzan, kemudian sholat yang maktubah, yang hadirat. Nah, kemudian selesai maktubah, selesai
hadirah itu adzan, kemudian qomat, kemudian sholat maktubah atau hadirah. Nah kemudian selesai itu baru qomat lagi. Nah baru sholat qadaan. Nah itu seperti itu. Jadi tidak disunahkan adzan kembali kalau disambung dengan sholat qadaan. Jadi cukup dengan qomat saja. Nah jadi bukan kedua-duanya. Lirrojuli, bagi laki-laki. Adapun perempuan maka tidak disunahkan adzan. Bahkan dihukumkan di sini di dalam syarahnya ini adalah haram kalau sampai kedengaran daripada laki-laki yang bukan mahram. Nah bahkan ada yang memutlakkan keharamannya karena itu adalah tasyabuh atau menyerupai laki-laki. Karena adzan itu adalah untuk didengar, adzan untuk didengar. Artinya ketika seorang perempuan itu adzan, maka otomatis tujuannya adalah supaya didengarkan oleh orang lain. Nah orang lain itu ya bisa laki-laki, baik laki-laki yang mahramnya ataupun yang bukan mahram. Kalau yang bukan mahramnya, nah jelas itu akan menimbulkan fitnah. Nah kemudian kalaupun laki-laki itu adalah laki-laki yang mahramnya, di situ ada unsur tasabbuh, nah menyerupai laki-laki. Karena yang dituntut untuk adzan itu hanyalah laki-laki. Nah kemudian bagaimana kalau adzan itu bukan tidak ada siapa-siapa maksudnya. Nah adzan perempuan itu tidak ada siapa-siapa, hanya untuk dirinya atau misalnya untuk jamaah sesama jamaah perempuannya. Memang ada isyarat daripada kitab fiqh yang mengatakan bahwa itu tidak mengapa. Cuma hal tersebut tetap dibantah oleh sebagian fuqaha, nah seperti Ibnu Qasim, seperti Ali Sibram Malisi dan yang lain-lain, yang mana dengan jelas, dengan tegas keduanya ataupun juga Syekh Romli mengatakan apabila yang dimaksud itu adalah adzan syar'i maka jelas hukumnya adalah haram. Nah jadi sekali lagi masalah perempuan itu adzan, nah kenapa dilarang, kenapa dihukumkan haram, bahkan ada yang memutlakkan keharamannya. Yang pertama itu akan membawa kepada fitnah kalau yang hadir di sana adalah laki-laki yang bukan mahramnya. Nah kemudian yang kedua, kalau tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya, itu adalah tasabbuh atau menyerupai laki-laki. Karena adzan ini hanya gawian laki-laki. Jadi adzan ini hanya gawian laki-laki. Adapun kalau misalnya dia adzan untuk diri sendiri atau untuk jamaahnya yang perempuan, sama-sama perempuan, nah ini memang ada isyarat dari kitab Tufan yang mengatakan itu tidak masalah. Nah cuma tetap sebagian fuqaha yang lain mereka bersikeras mengatakan bahwa kalau dia adzan itu tujuannya adalah adzan syar'i, adzan yang diajarkan dalam agama Islam, maka jelas itu hukumnya adalah haram. Walau munfaridan, nah sekalipun si laki-laki itu dia sendirian di satu tempat, di satu ruangan atau di satu bangunan, tetap dia disunahkan untuk adzan dan qomat. Nah ini sekalipun sendirian, tidak ada jamaah, tidak ada orang lain, dia mau sholat tetap disunahkan adzan dan qomat. Walau sami'al adzan, dan juga sekalipun dia mendengar adzan di masjid atau di langgar. Nah jadi kalau kita yang ya istilahnya mungkin subuh, nah ini yang kadang kita terlambat kan ke masjid atau ke langgar. Nah kita mungkin mendengar adzan di masjid atau di langgar, tapi itu hanyar-hanyar bangun istilahnya nih. Atau misalnya sudah bangun juga karena harinya dingin atau hujan, ya kalau itulah istilahnya nih. Nah ini musim-musim hujan, musim-musim koler, istilahnya seperti itu. Nah maka sekalipun kita mendengar adzan di masjid atau di langgar atau dimanapun, kalau kita hendak sholat, kita sendirian umpamanya tetap disunahkan adzan dan qomat. Nah tetap disunahkan adzan dan qomat. Nah ini kadang tertentu pada awal waktu, sekalipun misalnya di pertengahan waktu atau
atau di akhir waktu, nah yang penting masih ada waktu dan seterusnya, maka itu hukumnya tetap disunahkan kita adzan dan qomat. Wali jama'atin saniyatin, dan juga bahkan disunahkan untuk jamaah yang kedua. Nah maksud jamaah yang kedua ini, misalnya di satu masjid sudah selesai orang sholat berjamaah, lalu datang satu rombongan hendak sholat berjamaah juga. Nah mereka kan istilahnya karena terlambat, ya terpaksa membuat sholat berjamaah yang terpisah dari yang pertama karena sudah selesai. Nah itu yang kedua itu tetap disunahkan adzan dan qomat. Nah begitu juga selesai yang kedua, datang yang ketiga, nah mereka hendak sholat berjamaah tetap disunahkan adzan dan qomat. Nah cuma memang kondisinya berbeda-beda. Kalau misalnya untuk memberitahukan orang sekampung, yaitu disunahkan dengan suara yang nyaring. Cuma alhamdulillah di zaman modern ini sudah canggih peralatan, nah dengan menggunakan mikrofon yang lebih pelan. Nah tapi dalam menggunakan mikrofon ini pun juga kita harus berhati-hati. Nah kenapa demikian? Karena masing-masing manusia itu ada punya hak untuk beristirahat, atau misalnya untuk menikmati kesunyian lah, kan seperti itu, kesunyian dan ketenangan. Nah jadi dalam urusan mikrofon pun juga kita harus berhati-hati. Nah jangan sampai dengan kita misalnya membunyikan mikrofon bukan pada waktunya, tidak tepat kondisinya, nah sampai akhirnya mengganggu orang lain. Ini jangan seperti itu. Cuma kalau urusan adzan, ya ini jelas tidak masalah. Nah tidak masalah dengan menggunakan mikrofon, karena ini adalah untuk memberitahukan seluruh kaum muslimin bahwasanya sholat telah tiba waktunya. Misalnya subuh kan dengan adanya azan, maka orang-orang yang tidur akan terbangun. Nah tapi kalau misalnya urusan-urusan yang lain, nah itu harus kita lihat kondisinya. Nah kita lihat, kita periksa, nah apakah orang akan terganggu atau tidak. Nah termasuk misalnya di waktu bulan Ramadan. Nah di dalam bulan Ramadan memang kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Kan seperti itu, dianjurkan banyak-banyak membaca Al-Quran. Nah cuma dalam pembacaan Al-Quran itu ada adab-adabnya, ada istilahnya itu aturan-aturannya. Nah maka aturan-aturan dan adab-adabnya itu mesti kita perhatikan. Di antaranya jangan sampai bacaan Al-Quran kita mengganggu orang lain yang akan beristirahat. Kan seperti itu. Artinya apa? Artinya mengganggu orang dengan membaca ayat Al-Quran saja itu hukumnya sudah terlarang di dalam agama kita. Apalagi dengan yang lain. Apalagi misalnya dengan berkaraokean, atau misalnya dengan pedangdutan dan seterusnya. Nah itu adalah perkara yang jelas haramnya tidak bisa dibantahkan. Nah jadi tidak bisa dibantah-bantah. Nah keharaman berkaraokean atau pedangdutan di malam hari itu jelas. Nah itu tidak bisa dibantah-bantah. Nah artinya sekalipun yang berkaraokean itu adalah laki-laki dan istilahnya dia tidak ada perempuannya. Nah kalau sudah waktu istirahat, maka kita harus harus paham dengan keadaan orang-orang yang ada di sekitar kita, di kanan kiri kita. Nah seperti itu. Nah jadi ini banyak, apalagi malam minggu di beberapa tempat, istilahnya kan malam minggu itu sampai ada yang setengah satu, ada yang sampai jam 1, kan istilahnya ada yang sampai jam 12 buat karaokean. Nah kemudian lagi misalnya pada malam-malam hari raya atau malam-malam tahun baru, atau misalnya malam-malam selain tahun baru itu lagi kemerdekaan dan seterusnya. Nah ini banyak yang melakukannya, padahal itu adalah termasuk daripada perkara yang dilarang dalam agama. Jangankan mengganggu orang dengan suara musik, dengan suara bacaan kita pun, bacaan Al-Quran dan sebagainya, itu sudah berdosa. Intinya kita memang dibolehkan untuk membaca Al-Quran, bahkan itu hukumnya sunnah. Nah cuma kita perhatikan waktunya, kita perhatikan kondisinya. Kalau misalnya kita hendak membaca Al-Quran semalaman, ada masalah.
cuma kalau usah pakai mic atau pakai mic dalam aja, kan seperti itu yang sekira-kira ada mengganggu orang lain. Nah kemudian kita sambung walifa itatin, dan juga disunahkan kita itu adzan dan qomat untuk kodoan. Nah jadi kalau kita mengkodok itu pun sunnah. Nah adzan dan qomat. Jadi misalnya kan anggaplah melandau, naudzubillah. Nah melandau misalnya malam tadi, nah istilahnya karena melihat berita atau melihat sinetron. Nah ini yang waktu di sinetron biasanya ibu-ibu ya kalau, nah kalau bapak-bapak itu biasanya ketujuh melihat berita, lawan ketujuh melihat sepak bola. Nah ini belum lagi beriklan Piala Dunia, belum lagi. Kira-kira berapa tahun lagi nih Piala Dunia parah finalnya nih. Soalnya beberapa tahun ini kan sunyi kan ada terbahas Piala Dunia. Nah mungkin kalaupun tahun ini jadwalnya mungkin akan diundur untuk tahun depan. Karena tahun ini kan tahun-tahun pandemi, tahun-tahun virus corona kan seperti itu. Nah jadi kemungkinan seandainya jadwalnya tahun ini mungkin diundur tahun depan atau tahun depannya lagi. Nah itu di luar negeri mungkin baru maghrib atau baru isya. Adapun di tempat kita itu jam 3, ya kalau istilahnya nih jam 2, jam 3. Nah itu menyebabkan banyak orang yang lalai di dalam menjalankan kewajibannya, dan juga itu menyebabkan istilahnya siangnya itu menjadi lemas, menjadi lama awak gara-gara malam begadang, lalu timbul mengantuk dan sebagainya. Nah itu adalah perbuatan yang sia-sia. Cuma itulah fenomena akhir zaman, perbuatan yang sia-sia itu kadang disukai oleh manusia. Nah itulah yang namanya kehidupan di dunia. Nah di nomor ayat di dunia laibu walahu kan seperti itu, wazinatu dan seterusnya. Laib artinya kan ya main-main belakang. Nah laib, lahun dan seterusnya itu artinya perkara-perkara yang sebenarnya tidak ada gunanya, cuma digemari oleh banyak manusia. Karena itulah yang namanya dunia. Jadi kalau misalnya melandau, subuh nih melandau, bangun jam berapa? Jam 8. Nah, jadi kepada lawan anak sembahyang duha. Nah, sembahyang duha, jadi jangan anak-anak, nah tapi pian berkunut. Jar nang abah boleh aja sembahyang duha berkunut, tak ada masalah. Nah, ini jar nang abah. Nah, kemudian misalnya kita jam 8 itu terbangun, nah kita sembahyang, kita berwudu dulu, kan istilahnya nih, maka kita disunahkan juga adzan, kemudian kita disunahkan qomat. Nah seperti itu. Fa ini istama'a fawa itu, maka apabila berkumpul atau bergabung, berhimpun fawa itu, nah beberapa sholat yang dikodok. Jadi fawaid itu jama dari faidah. Sholat-sholat yang dikodok, banyak yang dikodok. Au jamaah takdiman au takhiran, atau ini menjamak, baik itu menjamak takdim, nah atau menjamak takhir. Maksud takdim asar dibawa ke zuhur atau isya dibawa ke maghrib, yaitu takdim. Kalau takhir, zuhur dibawa ke asar, maghrib dibawa ke isya, nah itu takhir. Jadi kalau terhimpun sholat-sholat kodoan, atau misalnya dia menggabung zuhur kepada asar atau asar kepada zuhur, jamak takdim atau jamak takhir, maka itu bagaimana? Adzana lil ula wahdaha. Nah ini sama seperti yang telah dijelaskan tadi. Dia hanya adzan, dia hanya adzan lil ula, untuk sholat yang pertama saja. Nah wahdaha sendiriannya. Jadi untuk sholat pertama saja, intinya seperti itu. Jadi misalnya kodoannya ada 3, kodoan zuhur, kodoan asar, kodoan maghrib. Nah yang dimulai dulu dengan zuhur. Nah yang zuhur itu ya, jadi adzan juga adzan qomat, itu sembahyang zuhur kodoan. Nah ini itu hendak sembahyang asar kodoan, itu qomat saja. Nah ini itu sembahyang maghrib kodoan, itu qomat saja. Jadi adzannya hanya pemulaan saja, intinya seperti itu. Nah wa tustahabbul iqamatu wahdaha lil mar'ati, dan disunahkan iqamat wahdaha sendiriannya, maksudnya semata. Nah sholat satu istilahnya itu disunahkan qomat sendiriannya, maksudnya semata lil mar'ati.
Nah untuk perempuan, nah jadi yang disunahkan bagi perempuan itu hanya qomat semata atau belaka lah seperti itu. Nah jadi selain qomat yaitu adzan itu tidak disunahkan untuk perempuan. Bahkan seperti yang telah dikatakan tadi, nah itu hukumnya diharamkan. Nah diharamkan. Ada yang mengatakan haram secara mutlak, ada yang mengatakan haram dengan terperinci. Nah seperti yang telah digambarkan tadi. Wa ayyuqala fi sholatil masnunati, dan juga disunahkan bahwa dikatakan fi sholatil masnunati, di dalam sholat yang disunahkan. Jadi sholat yang disunahkan jamaatan, nah yang secara berjamaah. Jadi sholat yang memang disyariatkan secara berjamaah, bukan sholat yang tidak disyariatkan secara berjamaah. Yang disyariatkan berjamaah seperti misalnya tarawih, nah tarawih dan witir. Nah itu witir maksudnya di dalam Ramadan, itu disunahkan berjamaah. Atau sholat hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kemudian lagi sholat minta hujan alias sholat istisqa, atau sholat gerhana, nah gerhana matahari atau gerhana bulan, sholat kusuf dan kusuf. Nah itu adalah sholat-sholat yang disunahkan secara berjamaah. Nah selain jenazah, nah as-sholatu jami'ah, nah itu sunahnya kita ucapkan as-sholatu jami'ah. Makanya kalau kita ada tarawih, nah itu bilalnya bupendir nabi ini. Nah bukan bupender, maksudnya mengucapkan yang ini. Nah as-sholatu jami'ah, di sholat tarawih, asabakumullah, ya kalau istilahnya nih, atau rahimakumullah dan seterusnya. Nah ini memang disunahkan. Jadi kata-kata as-sholatu jami'ah itu disunahkan. Nah itu untuk sholat sunnah yang memang disunahkan berjamaah. Adapun sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah, itu tidak disunahkan mengucapkan as-sholatu jami'ah. Nah misalnya seperti sholat hajat tidak disunahkan, atau misalnya sholat istikharah, atau sholat taubat, atau sholat tasbih, kan seperti itu. Atau misalnya sholat yang lain-lain kan, sholat duha, kan sholat isyraq. Nah itu tidak sunnah berjamaah. Maksudnya antara kita mengerjakannya berjamaah dengan mengerjakannya sendirian itu pahalanya sama. Nah jadi kalau dia sembahyang hajat di rumah sendirian dengan sembahyang hajat di lawan kekawanan berjamaah itu tidak ada pahala tambahan, karena memang sholat hajat hukumnya tidak disunahkan berjamaah. Kalau dikerjakan berjamaah itu hukumnya adalah mubah. Arti mubah digawi kada pahala, ditinggalkan kada berdosa. Jadi berjamaahnya tidak membawa pahala. Jadi yang berpahala itu hanya sholat hajatnya semata. Nah sama seperti sholat isyraq berjamaah. Nah yang berpahala itu hanya sholat isyraqnya semata. Atau adapun jamaahnya itu tidak berpahala karena tidak disunahkan berjamaah. Nah ketika sholat itu tidak disunahkan berjamaah, lalu dikerjakan dengan berjamaah, maka ini tidak masuk dalam apa yang dimaksudkan oleh musonif di sini. Nah jadi as-sholatu jami'ah ini maksudnya untuk sholat yang memang disunahkan berjamaah. Intinya seperti itu. Nah seperti sholat 2 hari raya, nah as-sholatu jami'ah di sholatil id, apa di sholatil idul fitri asabakumullah, kan seperti itu. Nah itu memang disunahkan. Itu memang disunahkan. Atau misalnya as-sholatu jami'ah di sholatil istisqa asabakumullah. Cuma yang disunahkan itu hanya as-sholatu jami'ah. Nah kalau misalnya di sholat tarawih dan seterusnya, nah itu mungkin hanya untuk mengingatkan saja bahwa yang akan kita dirikan ini adalah sholat tarawih atau sholat istisqa atau sholat 2 hari raya dan lain-lain. Nah adapun yang di sholat hajat, nah istilahnya assalamualaikum ya anu dan seterusnya, nah itu bukanlah qomat. Nah jadi adalah satu kekeliruan orang kita menyangka itu adalah qomat sholat hajat. Nah itu tidak disunahkan. Itu hanya kebiasaan kita aja. Nah kebiasaan kita mungkin untuk mendapatkan bantuan dari rijalul gaib, kan istilahnya nih, dari para aulia dan seterusnya. Tapi itu tidak disunahkan. Itu tidak disebut adzan atau tidak disebut iqamah. Intinya seperti itu. Jadi itu tidak disyariatkan. Nah artinya sama ada dengan itu atau tidak,
nah itu sama saja, maksudnya hukumnya tetap sah dan juga istilahnya pahalanya istilahnya tidak tidak dapat lebih dengan adanya ucapan itu dan seterusnya. Nah artinya itu hanya kebiasaan di tempat kita, kalau misalnya hendak sholat hajat berjamaah itu dengan mengucapkan salam kepada rijalul gaib dan lain-lain. Tapi sekali lagi yang perlu diingat, itu bukanlah sunnah dan juga bukanlah diajarkan oleh para imam-imam. Itu hanya tradisi orang kita lah, istilahnya kan seperti itu. Nah itu masuk dalam kategori Islam Nusantara ya. Itu masuk dalam kategori Islam Nusantara. Nah karena itu hanya orang kita, atau mungkin kategori Islam Banjar saja kan seperti itu. Nah karena di Jawa-Jawa sana itu hampir tidak ada sholat hajat berjamaah. Nah karena memang sholat hajat itu tidak disunahkan berjamaah. Nah sekalipun hukumnya boleh, seandainya kita melaksanakannya berjamaah itu hukumnya boleh. Nah cuma kalau kita berhitung pahala itu sama antara kita mengerjakannya sendirian dengan mengerjakannya berjamaah, karena bukan termasuk dari sholat yang disyariatkan berjamaah. Cuma kalau kita kerjakan boleh, artinya kada berdosa ada. Nah artinya bukan termasuk daripada bid'ah yang sesat atau bid'ah yang haram atau bid'ah yang makruh kada. Nah kecuali kalau kita meyakini kesunahannya, nah baru itu bisa membawa kepada keharaman. Artinya sesuatu yang bukan sunnah kita yakini sebagai sunnah, nah itu bisa membawa kepada haram. Nah itu ya yang perlu diingat. Artinya sesuatu yang kada sunnah itu jangan sampai diyakini sebagai sunnah. Nah kemudian kita lanjutkan, wasyatul adani, dan bermula syarat adzan. Nah ini banyak. Nah yang pertama apa? Al-waktu. Yang pertama waktu, artinya harus masuk waktu. Harus masuk waktu. Kalau tidak masuk waktu maka tidak sah adzannya. Ila subha, kecuali salat subuh. Faya yuzu ba'da rizqil laili, maka boleh sesudah setengah malam. Artinya malam yang kedua, dan istilahnya nih, kalau malam itu dibagi dua, maka bagian yang kedua. Nah itu dibolehkan sesudah tengah malam. Jadi sesudah tengah malam, bukan pas tengah malamnya. Nah ini kebiasaan di beberapa tempat di Timur Tengah, biasanya adzan itu 1 jam sebelum terbit fajar, untuk mengingatkan kaum muslimin akan sholat malam. Nah jadi untuk juga supaya bersiap-siap untuk sholat berjamaah dalam subuh. Kan dalam sholat subuh, nah kita memang dianjurkan, bahkan ini kalau dalam mazhab Syafi'i kan fardu kifayah. Jadi fardu kifayah sholat berjamaah, nah itu hukumnya adalah fardu kifayah untuk 5 waktu. Artinya harus ada didirikan dalam satu kampung itu sholat berjamaah, minimal 1 imam 1 makmum di tempat yang sekira-kira nampak syiar berjamaah, seperti di masjid atau di langgar atau di tempat-tempat lain yang sekira-kira nampak syiar berjamaah. Adapun kalau masing-masingnya di rumah, maka itu tidak mencukupi, karena di rumah bukanlah tempat yang di situ nampak syiar berjamaah. Intinya seperti itu. Wa ilal awwala yaumal jum'ati. Nah dan kecuali juga adzan yang pertama pada hari Jumat, yang mana menurut sebagian riwayat yang digagas oleh Sayyidina Utsman itu adalah sebelum zawal, sebelum masuk waktu zuhur. Nah itu yang digagas oleh Sayyidina Utsman, karena yang ada 2 kali ini ada masa Sayyidina Utsman. Sebelum masa Sayyidina Utsman itu adzan hanya 1 kali, yaitu apabila sudah masuk waktu zuhur. Nah kemudian beliau menggagas sebelum masuk waktu zuhur, nah itu sudah disuruh adzan. Nah Bilalnya disuruh adzan, muadzinnya disuruh adzan. Untuk apa? Untuk mengingatkan kaum muslimin ke masjid, supaya mereka bersiap-siap ke masjid. Nah kemudian pada perkembangannya, nah prakteknya ini sedikit terjadi pergeseran, yang mana adzan pertama itu dijadikan pertanda bagi masuknya waktu zuhur. Nah kemudian adzan yang kedua, nah itu sesudah khatib naik mimbar, kan seperti itu. Nah adapun
yang terdahulu, nah itu adzan pertama sebelum zawal atau sebelum tiba waktu zuhur, untuk mengingatkan kaum muslimin bahwasanya ini adalah hari Jumat, mari kita sama-sama pergi ke masjid. Wal tertibu, dan juga disunahkan tertib. Disunahkan tertib, disarankan, bukan disunahkan, disarankan tertib. Artinya berurutan, jangan dibalik-balik. Nah, artinya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah terdahulu, itu asyhadu alla ilaha illallah, itu Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu tidak boleh. Itu hukumnya tidak boleh. Wal mualatu, dan juga mualah. Jadi harus berurutan. Nah, jadi kalau harus berturut-turut maksudnya. Jangan sampai ada terpisah oleh jeda yang dinilai panjang. Kalau misalnya berdiam setumat, nah itu gak ada masalah. Setumat, nah itu gak ada apa-apa. Jadi kalau misalnya setumat saja, itu tidak mengapa. Atau misalnya ada berucap dengan ucapan yang lain tanpa apa namanya sekali ada ucapan yang lain sedikit saja, beberapa kata, sekalipun bersengaja, sekalipun dengan tujuan memutus adzan, nah itu tidak merusak kepada keabsahan adzan. Jadi hukumnya itu sah-sah saja adzannya. Jadi kalau berdiam setumat itu kada apa-apa. Nah yang kada boleh itu berdiam lawas. Jadi imbah Allahu akbar, Allahu akbar, nah orang mahadam. Mahadam kalau setumat kada apa-apa. Tapi kalau lawas, nah bermenit-menit, nah itu harus diulang lagi karena adzannya sudah tidak sah. Intinya seperti itu. Wa qawluhu min wahidin, dan keadaan daripada itu adzan daripada satu orang saja. Artinya kalau misalnya kita ada berjamaah, maka cukup satu orang yang adzan. Nah jangan sampai ada orang lain yang umpatan. Selainnya timbul adzannya 2 atau 3, nah ada. Itu hanya satu. Nah wabil arabiyati, dan juga dengan bahasa Arab. Nah itu disyaratkan dengan bahasa Arab. In kana sama man yuhsinuha, apabila adalah di sana di tempat yang akan didirikan jamaah itu orang yang bagus membaca mengucapkan huruf Arab, mengucapkan adzan berbahasa Arab. Nah jadi kalau misalnya semuanya itu bagus saja, maksudnya pasti saja, atau bisa saja adzan dengan bahasa Arab, maka itu wajib hukumnya dengan bahasa Arab. Artinya ada sah adzan tanpa bahasa Arab, yang bukan dengan bahasa Arab kalau di sana ada yang bisa pakai bahasa Arab. Kecuali kalau ada yang bisa bahasa Arab, nah maka dibolehkan. Nah dengan bahasa biasa, bahasa daerah masing-masing. Nah seperti itu. Nah ini lain-lain ya kalau dibilang. Nah orang lain, orang Banjar lain, nah orang Jawa lain, orang Betawi lain. Jadi beda-beda bahasa. Wa isma'u ba'dil jamaati, dan juga disyaratkan memperdengarkan sebagian jamaah. Nah jadi itu harus sebagian daripada jamaah itu mendengar daripada suaranya. Wa isma'u nafsihi in kana munfaridan. Nah adapun kalau sendirian, maka disyaratkan memperdengarkan untuk dirinya sendiri. Jadi wa isma'u nafsihi, memperdengarkan dirinya, maksudnya itu adzan diperdengarkan untuk dirinya sendiri. In kana munfaridan, apabila dia hanya sendirian. Nah itu hukumnya adalah syarat. Artinya kalau tidak dikerjakan ini syarat, maka adzannya tidak sah. Nah mungkin sedikit lagi nih. Wa syartul muadzini, dan syarat orang yang adzan. Al-Islamu, yang pertama Islam, itu sudah jelas. Wa tamyizu, dan yang kedua adalah mumayyiz. Nah itu sudah jelas. Nah jadi sekali lagi, syarat sah daripada suatu ibadah bukanlah balik. Balik itu adalah syarat wajib. Nah jadi ini yang harus ketahui. Karena dulu pernah ada di satu tempat, nah ada katakan masih halus, masih umur 10 tahunan mungkin, tapi sudah dipondokakan. Nah sudah hafal sekian juz Al-Quran, nah sudah paham yang namanya rukun-rukun sholat, yang namanya tata cara sholat berjamaah, ketentuan-ketentuannya sudah paham. Karena ketika yang hakumnya orang kampung ini jadi imam, lalu ini yang ditunjul, ada yang menunjul. Nah ada yang menunjul cuma kadang sampai 7 rumput ada. Nah maksudnya menunjul ke tempat mihrab,
ke tempat keimaman. Nah itu. Jadi ada yang menonjol, akhirnya inya jadi imam. Ternyata ada yang protes, tiba sudah tuntung. Jadi tuntungnya ini protesnya ini imbah tuntung. Nah ini yang kada pasnya, protesnya imbah tuntung. Jadi pas persyaratan inya diimami, hidup-hidup aja. Tapi pas sudah tuntung, lalu kependeran lawan kekawanan. Saya lah itu jadi imam ya. Balik ke belum kah dia ke anak tadi itu istilahnya nih. Balik ke belum kah. Nah ini adalah satu hal yang kelihatan kecil, tapi sebenarnya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena yang namanya kita mau beribadah, ya jelas diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut ilmunya. Kan seperti itu. Jadi ketika kita hendak melakukan sesuatu ibadah atau suatu muamalah dan seterusnya, kita diwajibkan untuk menuntut ilmunya. Nah ini harus juga dituntut. Sholat berjamaah itu apa-apa saja syaratnya, kan seperti itu. Nah itu harus diketahui betul-betul. Nah jadi yang diributkan ini sebenarnya ada berbedai yang lebih lah istilahnya nih. Nah itu karena was-was saja. Makanya di buku-buku itu nangarannya syarat itu Islam balik yang berakal ya, kan seperti itu. Nah itu mungkin karena kan diingat atau bukunya kada lengkap atau kayak apa, walau alam, yang jelas orang tersebut tidak bisa membedakan mana yang merupakan syarat sah dan mana yang merupakan syarat wajib. Nah, balik itu adalah syarat wajib. Nah, syarat wajib menjalankan ibadah yang diwajibkan itu adalah balik. Nah, adapun syarat sah itu tidak balik. Nah, bukanlah balik. Syarat sah itu adalah memayyiz saja. Jadi kalau sudah anak itu memayyiz, dia sudah pintar. Nah dia sudah pintar, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang korma, mana yang bara api, kan seperti itu. Sudah bisa makan sendiri, nah kemudian misalnya istinja sendiri dan seterusnya. Nah sudah bisa diajak ngobrol dengan baik, artinya dipandiri bisa menyahut dengan benar. Nah itu adalah anak yang sudah mumayyiz, yang bisa dilajari apapun. Nah dilajari mengaji, akhirnya bisa mengaji. Dilajari sembahyang, akhirnya bisa sembahyang. Bahkan bukan cuma bisa, tapi juga hafal. Bukan cuma bisa membaca Al-Quran, tapi juga hafal. Nah ini adalah anak yang sah untuk menjadi imam. Nah karena semalam di jalanan kita jadi masuk angin siang tadi. Kadang alhamdulillah. Karena ngaji kita jauh dulu lah. Kalau tidak ditutup kurang majelis kena. Nah jadi mumayyiz itu syarat sah. Apa syarat sah? Adapun balik itu adalah syarat wajib. Artinya seorang anak yang belum balik tidak wajib beribadah. Maksudnya mengerjakan ibadah yang diwajibkan itu tidak wajib. Tapi kalau ditanya apakah sah, ini jelas hukumnya sah. Selama syarat-syarat rukun-rukun dia penuhi dan juga pembatalannya dia tinggalkan, maka itu sah. Apapun ibadahnya, termasuk menjadi imam, itu hukumnya adalah sah. Nah jadi menjadi imam pun dia hukumnya sah. Asal jangan menjadi imam Arifin yang lebih belah, atau menjadi imam Samudra. Nah itu lain pula kisahnya. Waktu kuratu, dan juga syaratnya itu adalah laki-laki. Nah jadi ini harus laki-laki. Nah paham dia tuh biar apa itu maksud laki-laki. Nah itu paham aja, artinya kalau nang bencong, nah itu kada masuk. Tapi bencong yang asli, karena bencong ini ada dua. Nah ada bencong yang asli, ada yang kada asli. Yang asli itu maksudnya yang lahir dengan memiliki dua alat kelamin, itu yang asli. Nah itu yang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Nah ini yang kudrat Allah Ta'ala, maksudnya yang ya istilahnya yang dari sononya lah, kan istilahnya nih yang dari sononya. Nah ini memang ada sebagian manusia yang terlahir demikian, memiliki dua alat kelamin. Nah adapun yang bayi ini, nah itu kebanyakannya laki-laki asli. Artinya alat kelaminnya hanya satu. Nah cuma mungkin karena pengaruh pergaulan sehingga akhirnya menjadi bencong. Naudzubillah min dzalik. Karena pengaruh pergaulan. Nah ini yang kita harus
waspada, khususnya anak-anak kita jangan salah bergaul. Nah, karena ujar pakar ilmu kejiwaan, ujar pakar ilmu psikologi, setiap manusia punya potensi untuk menjadi penyuka sesama jenis atau gay atau LGBT kalau bahasa sekarangnya. Itu punya potensi karena di dalam diri manusia itu ada gen yang menjadi pemicu daripada hal tersebut. Nah, tapi gennya itu tidak dominan. Gen itu tidak dominan. Gen itu yang dominannya apa? Yang dominannya itu adalah menyukai lawan jenis. Itu gen yang dominan pada setiap diri manusia. Nah, cuma gen yang halus tadi, gen yang kecil tadi, yang bisa memungkinkan seorang anak manusia menyukai sesama jenis akan menjadi besar apabila salah pergaulan. Jadi tubuhan bencong itu adalah salah pergaulan. Paham jalan? Salah pergaulan. Nah, bukan dari sononya. Yang dari sononya itu apabila dia memiliki dua alat kelamin. Nah, itu yang dari sononya. Itu yang kadang-kala ditambah-tambahi. Paham jalan? Nah, itu kadang-kala ditambah-tambahi dan juga kadang-kala dilarang-larang. Nah, itu kadang-kala dilarang-larang karena memang Allah Ta'ala menciptakan dia memiliki dua alat kelamin. Nah, adapun yang bencong, yang selebor, yang kayu di wadah kita ini, kalau bilang, nah itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itu adalah mukhonnisin. Ya, kalau istilahnya nih, laki-laki yang menyerupai perempuan, nah itu mukhonnisin. Nah, kalau perempuan yang menyerupai laki-laki, nah itu mutarajilat. Nah, mutarajilat. Ini kalau bahasa Wahili tomboy, perempuan menyerupai laki-laki itu mutarajil. Kalau laki-laki menyerupai perempuan itu mutakhannis. Naudzubillah min dzalik atau mukhannas. Nah, kalau bahasa di pondokan itu ya mungkin bubuhan apa itu mahnut kan istilahnya nih. Nah, ini bahaya. Jadi hati-hati. Nah, apalagi misalnya ustadznya nanti itu naudzubillah min dzalik. Karena ini sudah ada kejadian. Nah, bukan istilahnya satu atau dua orang, banyak ini. Nah, di beberapa pesantren, nah ini ada lah, sekalipun persentasinya hanya sedikit. Artinya dari 1000 misalnya santri, nah atau 2000 santri mungkin ada satu atau dua yang terjangkit itu penyakit. Tapi itu harus segera disembuhkan. Kenapa? Kalau tidak disembuhkan, kalau dibiarkan berlarut-larut, nah besia si santri ini nah indah ke kampung lalu diwalikan orang. Nah, bukadah dituruni Lailatul Qadar kan misalnya, maka di wadah kita ini bila bukadah dituruni Lailatul Qadar itu pasti orang percaya asalkan penampilannya mendukung. Ya, kalau istilahnya nih ketujuh ke masjid, ketujuh mengatik tasbih, padahal mengatik tasbih itu bisa aja menghitung hutang atau menghitung apa jurang tumbon. Nah, istilahnya ini berapa hari sudah di warung membon. Nah, jadi kalau misalnya penampilannya Pina mendukung, pemandiannya Pina mendukung, gayanya Pina mendukung, bapadah dituruni Lailatul Qadar, nah itu rame. Nah, orang datangan. Nah, padahal misalnya orang ini pembuhan nanti itu waktu di pondok, naudzubillah pas diwaliakan orang, lalu akhirnya kacau balau. Lalu akhirnya yang jadi korban adalah kadang-kadangnya anak buahnya. Yang kali ini pula hadam-hadamnya anak buahnya didoktrin supaya jangan mengiktirat. Nah, supaya jangan mengiktirat. Bila ikam mengiktirat karena ikam ketulahan ya, kan seperti itu. Nah, ini sudah ada kejadian. Nah, bukan cuma di Jawa, di wadah kita pun juga ada. Naudzubillah. Nah, mudah-mudahanlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala segera melenyapkan hal-hal yang seperti ini. Karena ini menyebabkan rusaknya citra Islam, khususnya di kalangan orang-orang non-Muslim. Nah, mereka akan melihat, akan menyangka bahwasanya agama kita ini adalah agama yang rusak. Nah, ada yang LGBT kan istilahnya ternyata dianggap sebagai panutan. Nah, itu akhirnya kalau orang non-Muslim tahu, wah istilahnya nih, apa itu orang Islam ini kan yang bencong itu dijadikan panutan misalnya. Nah, ini bahaya. Nah, jadi ini merusak citra Islam. Nah, mudah-mudahan jangan sampai ada di wadah kita yang itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian wayukrahul tamtitu, dan juga dimakruhkan tamtit. Nah, ini berayun-ayun. Tamtit, nah diulur-ulur, diayun-ayun.
Jadi adzan ini yang santai-santai aja, kada usah terlalu baalun, paham jawab istilahnya nih. Nah apalagi menyebabkan timbulnya huruf. Nah huruf hamzah atau huruf ya kan istilahnya nih. Nah kayak apa namanya nih walad dolin, nah itu banyak tuh. Oh ya itu timbul kayak huruf hamzah jadinya. Nah ini bahaya menurut ahli tajwid, ini bisa menyebabkan rusaknya daripada bacaan. Jadi bacaannya bisa rusak lantaran diayun-ayunakan seolah-olah dia menambahi huruf A. Nah jadi kalau walad dolin yang santai ya walad dolin. Nah itu kan jelas apa alif ya. Ya kalau misalnya walad dolin, nah itu ada anunya, ada apa namanya ini alifnya, ada hamzahnya, alif apa hamzah ya Allah, ditambahi hamzah kan hamzah. Padahal ini kan alif berataan, artinya mat seberataan. Nah ini kita harus berhati-hati. Wal kalamu fihi, dan juga makruh istilahnya nih bepender padanya. Nah bepender yang sedikit itu hukumnya makruh. Nah jadi kalau misalnya kita adzan itu jangan sampai bepender yang lain selain daripada ucapan adzan. Nah itu kecuali karena ada yang disebut dengan tarjih. Tarjih itu maksudnya adalah kalau kita hendak membaca asyhadu alla ilaha illallah, kita berjamin dulu. Nah jadi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah itu aja kita berjamin asyhadu alla ilaha illallah, hanya kan penyaring asyhadu alla ilaha illallah kan gitu. Beda pula asyhadu alla ilaha illallah, hanya penyaring asyhadu alla ilaha illallah. Nah itu namanya tarjih, itu adalah disunnahkan. Jadi pelan dulu membaca syahadatnya, baru yang nyaring, itu disunnahkan. Adapun selain itu, nah itu tidak disunnahkan, bahkan menjadi makruh. Nah jadi jangan sampai, apalagi dirubah-rubah itu aja. Nah itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Nah watarku ijabat ini, dan juga makruh meninggalkan menjawabnya bagi yang mendengarnya. Nah sudah pada jam 10, sedikit lagi. Wa ayyu'adzina qa'idan, dan juga disunahkan apa dimakruhkan bahwa dia adzan qa'idan dalam keadaan duduk, auraqiban atau dalam keadaan bertunggangan, maksudnya menunggang kuda dan sebagainya, atau sepeda motor dan seterusnya. Nah illal musafira, jadi jangan salah paham ya alhamdulillah istilahnya nih, maksud bertunggangan ini bertunggangan sepeda motor. Nah karena ini ada yang memulai ya bukan memulai nang LC itu, nah itu mengalih paham bagian LC. Nah lain LC nang S1 itu lain LC di Kairo atau di mana ya lupa itu LC S1 itu lisens. Nah kalau dipanjangkan kepanjangannya adalah lisens S1 di Kairo atau di Maroko dan lain-lainnya. Bulu Indonesia itu LC. Nah ini ada juga LC. Nah LC ada juga, malah mungkin juga ada kita banyak. Nah lucu dan cabul. Lucu dan cabul, nah ini bahaya. Gara-gara bubuhan penceramaan LC ini, lalu akhirnya jamaahnya timbul, kalau misalnya ada mendengar atau bertunggangan ya bukannya langsung ke sana. Nah ini gara-gara ada yang memulai lalu bukannya ke sana. Padahal ini maksudnya adalah menunggang sepeda motor atau menunggang kuda dan seterusnya. Alhamdulillah karena ada yang memulai. Nah karena ada yang memulai lalu akhirnya yang lainnya umpakan. Ilal musafiro ar-raqibah. Nah kecuali orang yang musafir ar-raqibah yang bertunggangan. Nah itu kada makruh. Jadi kalau misalnya ini kita bersepeda motor, kalau kuda hampir kededa, wah ini ya Allah. Atau misalnya onta itu di Arab aja. Nah, wadah kita bersepeda motor. Jadi sambil bersepeda motor, sambil adzan itu ada apa? Itu ada makruh. Cuma kalau misalnya kita sembahyang, paksa kita turun sembahyang fardu. Nah itu mau kada mau kita harus turun. Karena yang diberi keringanan sholat di atas kendaraan itu hanyalah sholat sunnah dengan syarat-syaratnya. Adapun sholat fardu, nah itu syaratnya itu adalah istiqror. Artinya harus menetap, tempat kita berpijak itu harus menetap. Nah jangan sampai kita berada di tempat yang bergerak seperti kendaraan, apalagi pesawat atau misalnya kapal dan seterusnya. Nah kecuali itu adalah untuk menghormat waktu. Nah jadi kalau untuk menghormat waktu, nah itu memang perlu dilakukan. Kalau kita khawatir
tidak sempat mengerjakannya kecuali sudah habis waktu, maka kita wajib untuk melakukannya di atas pesawat dan sebagainya. Tapi kalau sudah selesai, nah maka kita mengulang lagi. Nah itu adalah menurut mazhab Syafi'i. Nah jadi menurut mazhab Syafi'i itu kita sholat menghormat waktu di atas pesawat kalau kita khawatir waktu akan habis. Nah kemudian kalau kita sudah sampai ke darat, nah maka kita sholat lagi mengulang. Nah itu dalam mazhab Syafi'i. Sekalipun ada sebagian mazhab yang mengatakan kalau sudah dikerjakan di atas pesawat, nah itu sudah gugur kewajiban. Ada sebagian yang demikian. Wafasikon. Nah dan juga orang yang adzan itu adalah orang fasik. Nah dalam keadaan fasik, artinya dia adalah orang yang fasik. Hal keadaannya fasik maksudnya dia adalah orang yang fasik. Karena orang yang fasik ini menyebabkan kita ragu. Bujurkan ada kayaknya di adzan. Jangan-jangan belum sampai nih waktunya. Nah gara-gara fasik lalu kita ragu. Nah ausobian atau anak kecil. Nah itu juga dimakruhkan. Nah dimakruhkan. Nah jadi yang sunnah itu adalah yang balik. Nah yang sunnah untuk adzan. Nah untuk adzan itu adalah yang balik. Karena apa itu tadi? Karena bisa menyebabkan keraguan di hati kita. Ini bujurkan ada sudah masuk waktu maka ada. Nah itu seperti itu. Wajunuban dan juga orang junub itu makruh. Ya boleh tapi makruh. Artinya ada masalah, hukumnya sah tapi makruh. Wa muhdisan dan juga orang yang berhadas kecil boleh adzan tidak masalah, cuma hukumnya adalah makruh. Illa idza ahdasa asna al-adzani, kecuali apabila dia berhadas pada pertengahan adzan, maka itu ada makruh. Fayutimmuhu, maka dia sempurnakan saja itu adzannya. Nah jadi sempurnakan saja adzannya. Kemudian lagi wa tawajjuhu li ghairil qiblati, dan juga makruh menghadap selain daripada kiblat. Nah jadi menghadap kepada selain kiblat itu hukumnya makruh kalau kita adzan. Begitu juga qomat sama aja. Nah itu adalah makruh. Nah insyaallah akan kita sambung lagi karena ini terpanjang, karena isu minggu ludi tentang qomat. Nah insyaallah akan kita sambung. Mungkin sedikit lagi mas. Wasunnah tartiluhu, dan disunahkan mentartilkan adzan. Maksudnya dengan pelan. Tartil ini dengan pelan, ada tergesa-gesa. Nah dengan suara yang merdu kan istilahnya ini dengan pelan tanpa tergesa-gesa. Nah itu kita sudah mentarjilkannya. Wa tarji'u, nah tarji'. Nah jadi yang dimaksud tarji' sebelum dia membaca asyhadu alla ilaha illallah, tapi yang membaca bergemek dulu. Sebelum membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia membaca juga bergemek. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, hajar asyhadu alla ilaha illallah. Nah itu misalnya sudah 2 kali, hajar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah itu tarji' namanya. Wa taswibu bisubhi, dan juga taswib pada waktu subuh. Taswib ini as-sholatu khairum minan naum. Jadi as-sholatu khairum minan naum. Nah sodakta wa barorta. Nah itu jawabannya. Paham ya Allah? Sodakta wa barorta. Itu jawaban daripada as-sholatu khairum minan naum. Nah jadi yang sunnahnya itu ketika subuh dengan taswib as-sholatu khairum minan naum. Nah jadi ujar Pak Kiai Zaidun MZ, kalau orang Arab itu naumnya dihadapi, sholahnya yang dipanjangi. Nah tapi kalau orang kita, sholahnya yang dihadapi, naumnya yang dipanjangi. Naum itu kan artinya guring. Jadi sholat itu lebih baik daripada guring. Nah itu artinya. Itu baik adaan ataupun kodoan, adaan wa kodoan. Jadi yang melandau tadi tetap as-sholatu khairum minan naum. Nah jadi tetap as-sholatu khairum minan naum. Adaan ataupun kodoan, paham ya Allah? Adaan ataupun kodoan itu tetap disunnahkan. Wal iltifatu bi ra'sihi, dan juga menoleh dengan kepalanya. Wahdahu, nah kepalanya semata, bukan awaknya. Jadi kepalanya semata, jangan lawan awak-awaknya, jangan ini empatan awak. Jadi kepalanya aja. Nah paham ya Allah? Kepala yang bergerak. Karena ada juga sebagian yang lawan awak-awaknya. Nah kalau sembahyang ini bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahaya. Kalau dada ini luput dari kiblat,
kan istilahnya nih, ini menyebabkan batal. Paham ya Allah? Jadi yang bergerak itu hanya kepala. Nah jangan sampai awak umat tua. Ini ada ulun perhatikan kan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu jelas luput. Nah sama juga adzan itu kalau misalnya kita membaca hayya 'alas shalah, nah itu cuma kepala. Hayya 'alas shalah. Nah itu aja istilahnya nih. Kadang lawan awak ada nanti ini. Nah, ini ada juga sebagian lawan awak. Nah, yang disunahkan hanya kepala. Fi hayya 'alal falah, pada ucapan hayya 'alal falah. Wa yasarahu, dan menolehkan kepalanya ke kiri. Nah, fi hayya 'alal falah, pada ucapan hayya 'alal falah. Nah, itu. Wa wa'u isba'aihi, dan juga disunahkan menaruh jari-jarinya. Jari-jari daripada tangannya yang paling afdol itu adalah telunjuk. Nah itu yang paling afdol. Jadi yang paling afdol itu adalah telunjuk. Nah itu yang paling afdol. Jadi ujung-ujung telunjuk kita ini yang paling afdol. Ditaruh di mana? Fi somakhai udunaihi, pada kedua lubang telinga. Jadi ini yang sunahnya. Nah, karena memang adzan itu sunahnya kita benyaring, berkecil. Nah, fil adzani itu hanya pada adzan, dunal iqamati, bukan pada iqamat. Jadi adzan aja yang sunnah begini. Ada kan qomat ini ya, wabialulan. Jadi jangan juga qomat nanti ini kadang, karena qomat itu hanya untuk jamaah yang akan mendirikan. Adapun adzan, nah itu untuk memberitahu banyak orang, baik yang di dalam masjid ataupun yang masih di luar masjid. Wa qaulul muadzini sikotan, dan juga sunnah keadaan daripada muadzin itu sikoh, artinya sikoh bisa dipercaya. Nah itu sunnah. Oleh karena itu orang fasik itu makruh adzan. Wa mutatawwi'an, nah tatawu artinya ini mungkin kada bergaji ya kalau istilahnya ini gratis adzan istilahnya. Nah ini yang disunahkan. Tatawu artinya sukarela. Nah jadi kada minta upah, itu yang disunahkan. Wasoyitan, dan juga orangnya suara nyaring. Adapun yang suaranya gemet itu jangan adzan. Bukannya kada boleh, kada, cuma yang kurang abdol. Yang abdol yang paling nyaring suaranya. Wala murtafi'in, dan juga disunahkan di atas tempat yang lebih tinggi. Jadi orang bahari itu memang diolahkannya menaranya, karena itu adalah termasuk daripada kesunahan adzan. Yang lain ini kada tapi diperhatikan kurang lagi. Nah jadi yang bagusnya itu diandalkan juga tempatnya supaya ketinggi sedikit. Itu adalah sunnah. Wa biqurbil masjid, dan juga disunahkan di dekat daripada masjid. Nah, apalagi di dalamnya kan itu lebih abdul lagi. Nah, kenapa ada kata-kata di dekat masjid? Nah, karena orang bahari kada pakai mic. Paham ya Allah? Mau kada mau istilahnya nih di luar masjid. Amal di dalam masjid ujung-ujungnya kan dia mendengarnya. Nah, cuma kalau kawat di masjid maka itu lebih abdul lagi. Apalagi di zaman ini sudah ada mic, maka jelas yang paling abdul adalah adzan di dalam masjid. Wajib ukuli takbirata ini dinafasin, dan juga disunahkan menggabung masing-masing dari dua takbir dengan satu nafas ria. Jadi kadang Allah Akbar ini itu bernapas, itu hanya Allah Akbar pula. Nah itu ada sunnah. Yang sunnahnya digabung. Kemudian ini ada khilaf sebenarnya di sini. Masalah memfathahkannya ini. Ada yang mengatakan buwaquf lebih utama, cuma kada bernapas. Nah kemudian ada yang mengatakan dengan domah lebih utama, nah daripada dengan fathah. Nah ini ada khilaf memang. Wa yaftahu ra'a fil ula, dan memfathahkan huruf ra pada takbir yang pertama fi qaulihi. Nah pada ucapannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ini pendapat ini memang mungkin menyalahi daripada yang mu'tamad. Nah mungkin karena ada sebagian pendapat yang dituliskan dalam kitab
Muqaddimah Hadramiyah yang menyalahi dari yang mu'tamad. Jadi kalau kita pakai pendapat di sini, yang sunnahnya itu Allahu Akbar, nah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah bukan rullah, nah Allahu Akbar, Allahu Nah ini nalih diucapkan ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu yang disunahkan menurut versi yang dipegang oleh penulis daripada kitab Muqaddimah Hadramiyah ini. Nah kemudian ada yang berpendapat kembali kepada yang asalnya, dan ini kelihatannya yang utama, yaitu dengan dengan domah, karena aslinya hukumnya itu adalah rofa, dan ini adalah isim mufrad kalau rofa adalah dengan domah. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu. Kemudian ada sebagian yang berpendapat sukun itu lebih utama. Jadi kalau yang ketiga ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi kada bernapas. Jadi Allahu Akbar sukun, langsung Allahu Akbar kada bernapas. Jadi ada 3 macam. Yang penting kada bernapas antara Allahu Akbar pertama dengan Allahu Akbar kedua. Kada bernapas itu yang sunnahnya. Cuma yang rohnya ini apakah barisnya fathah, apakah barisnya domah, apakah sukun, itu memang berbeda-beda pendapat para ulama. Ada yang sukun berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang domah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang fathah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu seperti itu. Nah kemudian kita lanjutkan sedikit. Wa yusak kinu fisaniyati, dan istilahnya ini itu disunahkan mensukunkan pada roh yang kedua. Jadi roh yang pertama, istilahnya roh takbir yang pertama itu dengan fathah, ini menurut versi yang ada di sini. Kemudian menurut versi yang lain dengan domah, dan menurut versi yang lain lagi dengan kasrah. Adapun yang kedua ini yang mereka sepakat dengan kasrah dia dengan sukun. Yang kedua ini mereka sepakat dengan sukun. Nah jadi kadang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kada. Nah kayaknya orang salah paham, apa aja orang baru-baru kan istilahnya nih. Nah bukan, itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Nah kemudian sedikit lagi wa qaulu ala sallu fir rihal. Nah marilah artinya sholat di firihalikum, artinya di kediaman-kediaman atau di rumah-rumah kalian aja. Nah di rumah-rumah kalian aja. Fil lailatil mumtirah, pada malam yang hujan. Jadi hujannya itu hujan yang sekira-kira kadang memungkinkan bagi penduduk sana untuk pergi ke masjid. Audzatirrihi, atau malamnya itu mempunyai artinya angin yang kencang, awiz zulmati, atau misalnya kegelapan, kadang-kadang mungkin kabut dan sebagainya. Nah ini memang disunahkan kalau ada kejadian-kejadian sesudah seperti ini, kejadian-kejadian darurat. Nah si muadzin ini bukan mengajak orang untuk sholat ke masjid, melainkan untuk memberitahukan bahwa waktu sholat telah masuk. Kemudian dia memberitahukan kalian sholat di rumah saja. Nah ala shollu fir rihal, intinya seperti itu. Ala shollu fir rihal, sesudah adzan atau sesudah ba'dal adzani, awil hayy alataini, atau sesudah hayya alal falah, hayya alal sholat, hayya alal falah. Nah intinya seperti itu. Nah lalu ala shollu fir rihal, atau keduakan hayya alal sholat, hayya alal sholat, hayya alal falah, hayya alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, lalu ala shollu fir rihal. Nah itu hukumnya adalah sunnah. Nah adakah kira-kira pertanyaan? Insyaallah akan kita sambung pada minggu yang akan datang, karena ini masih ada pembahasan tentang qomat. Adakah kira-kira yang ada bertakun? Silakan. Adakah pertanyaan? Silakan. Misalnya sholat berjamaah ini, misalnya aja kita yang bini suruh qomat, hukumnya apa itu? Misalnya ya istilahnya yang abdolnya itu ya memang kalau ada laki-laki, abdolnya laki-laki kan gitu kan istilahnya nih. Kalau masalah artinya apakah haram, kan istilahnya nih kena dapat ilah keharamannya. Kalau dipanahkan haram, kena ilah keharamannya, karena memang bibinya ini sudah qomat kan istilahnya nih. Bibinya ini adalah sunnah qomat, tapi untuk dirinya atau untuk jamaah perempuan saja.
Nah kalau misalnya ada laki-laki, maka yang sunnahnya adalah laki-laki. Paham ya Allah? Nah cuma kalau berharaman tuh ada dua kan misalnya nih. Cuma yang abdol, yang memang dituntut, artinya yang mendatangkan pahala itu adalah laki dua. Jadi memborong ini, laki yang adzan, laki yang qomat, laki dua yang jadi imam. Nah itu yang, nah ada pun jadi imam itu kada sah. Paham ya Allah? Nah kalau jadi imam itu kada sah memang. Misalnya nih laki apa perempuan jadi imam itu hukumnya kada sah. Nah itu adalah bisa dibilang sebagai ijma bahwasanya perempuan tidak sah menjadi imam sholat, sekalipun itu ada syubhat yang ada di dalam Sunan Abi Daud kalau tidak salah, yang tentang seorang budak laki-laki yang di situ dikatakan si petuanan yang perempuan itu yang memimpin sholat. Nah itu ada memang syubhat yang demikian, sehingga memang ada semacam apa ya fatwa yang sah lah yang mengatakan hal demikian lantaran ada di dalam Sunan Abi Daud kalau tidak salah. Cuma hampir bisa dikatakan bahwa ini adalah ijma dari para sahabat dan seterusnya yang menyatakan bahwa imam sholat itu adalah laki-laki. Paham ya Allah? Imam sholat laki-laki, bahkan bencong asli pun itu tidak sah jadi imam bagi laki-laki. Dan istilahnya nih, apalagi perempuan, maksud bencong asli yang punya dua alat kelamin. Nah ini juga sedikit ada berkisah sedikit ya. Nah ini ada dulu Tuhan ulun, nah Silin ini guru di sekolahan. Jadi ada pertemuan guru-guru di sekolahan, guru umum. Nah maksudnya guru di SD, SMP kan istilahnya nih. Nah itu. Nah ternyata sambil benderan, nah itu ada yang ya istilahnya acara apa istilahnya nih, acara ya beramah-ramah, acara yang santai lah kan istilahnya nih. Nah sambil makan dan sebagainya, lalu ada guru agama kan nih, guru agama yang di sekolahan ini, nah mungkin memberikan sedikit sedikit faidah lah, maksudnya tentang sholat berjamaah. Nah cuma anunya itu kurang pas lah penjelasannya itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Turun Sidin tadi. Nah artinya kurang pas itu dibintangkan kesalahpahaman tentang wariyat. Jadi dikiranya yang di dalam kitab, di dalam buku-buku Latin itu wariyat itu yang kayak bubuhan bencong yang begini, istilahnya nih bubuhan bencong-bencong yang ada ini. Nah bubuhan bencong-bencong selebor kan istilahnya nih. Nah padahal bencong-bencong selebor itu adalah laki-laki, itu sah benar jadi imam, sekalipun ya hukumnya makruh lah karena dia adalah orang fasik. Jadi mereka itu kan orang-orang fasik. Tapi kalau misalnya jadi imam itu sah benar. Paham ya Allah? Nah sah benar jadi imam karena dia adalah laki-laki. Nah cuma itu tadi bubuhan muhandisin, bubuhan orang pria yang menyerupai wanita. Nah makanya disebut dengan waria, wanita pria. Kan istilahnya nih, malam jadi wanita, siang jadi pria, waria. Nah istilahnya, jadi malamnya itu Abdurrahman, siang Abdurrahman, Bikio Adul, ya kalau istilahnya nih, malamnya jadi Dura. Nah jadi malamnya jadi Dora. Nah padahal Dora ini Abdurrahman. Itu ada memang. Ada Dora sekalinya, siapa ngaran aslinya Abdurrahman. Nah bagus banget ngaran. Nah karena salah pergaulan timbul jadi Dora. Nah ada kan ngaran Abdurrahman? Ya, belum datang. Cuma lain Dora ya, Allah lain Dora istilahnya deh. Memang bujur-bujur Abdurrahman. Nah itu tuh. Jadi itu salah paham. Waria dikiranya bubuhan bencong, paham ya Allah. Padahal yang dimaksud waria di situ adalah bubuhan yang memang asli memiliki dua alat kelamin dari lahir. Nah itu memang susunannya laki-laki di muka, itu anak-anak di belakang, itu di belakangnya dia adalah waria. Nah waria asli, nah bukan waria yang kayak tadi. Waria yang banyak ini, yang bentuk selebor itu bukan. Nah bubuhan Dora itu lain. Nah ini itu hajar bibinian. Nah itu kan anunya, yang sunnahnya. Jadi laki-laki dewasa, ini itu anak-anak laki-laki yang belum balik, ini itu bubuhan bencong asli. Nah ini itu hajar bubuhan bibinian. Itu sunnah sok yang sunnah. Cuma kesalah paham bubuhan guru-guru tadi, dikira yang di muka bibinian tadi, istilahnya yang berkemuka pada bibinian, yang di belakang daripada laki-laki yang belum balik itu bubuhan bencong selebor. Nah jadi kalau penderakan artinya itu bukan bencong selebor, bukan itu.
itu yang memiliki dua alat kelamin waktu dari lahir. Nah, hanya sidin hanya sidin merasa ya istilahnya merasa berterima kasih lah. Alhamdulillah sidin katanya ikan kada menjelaskan karena tahu yang dimaksud waria ini adalah orang yang memang terlahir dari dalam rahim ibunya dengan memiliki dua alat kelamin, laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah selanjutnya nih. Nah, ada lagi pertanyaan? Kalau ada lagi pertanyaan silakan. Nah, jelas jalanlah tadi itu. Nah, alhamdulillah jelas saja. Nah, jadi karena memang ada juga harus jelipai yang nulis ini. Jadi pastinya sudah. Nah, ulun mohon diri juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesehatan, keafiatan, memanjangkan umur kita di dalam berbuat taat kepadanya, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan kepada yang sakit daripada kita, dan juga memberikan kelapangan kepada yang ditimpa kesusahan, ditimpa musibah dan lain-lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat segala macam bala bencana dan mara bahaya dari kita semua, dan juga daripada kaum muslimin dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keselamatan kepada kita semua dan kepada segenap kaum muslimin, baik di dunia ataupun di akhirat, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua sebagai calon-calon penghuni surga yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasulullah dan segenap orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Sekali lagi kalau ada salah dan khilaf mohon maaf. Ala hadhihi niyyah wa ala mana wa bi salafuna sholih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.